Kalau kita melihat sejarah, krisis ekonomi hampir selalu memiliki pola yang mirip. Sebelum masyarakat umum menyadari ada masalah, biasanya orang-orang yang memiliki akses informasi lebih cepat sudah mengambil langkah perlindungan. Mereka bukan selalu bisa meramal masa depan, tapi mereka memahami satu hal sederhana, yaitu uang bisa kehilangan kekuatan ketika sistem mulai terguncang. Inflasi meningkat, mata uang melemah, biaya hidup naik, dan ketidakpastian membuat orang mulai mencari sesuatu yang lebih stabil dibanding sekadar angka di rekening. Karena itu, ketika ekonomi mulai menghadapi tekanan, sebagian orang kaya tidak hanya menyimpan uang tunai dalam jumlah besar. Mereka justru mengalihkan sebagian kekayaan mereka ke bentuk lain yang dianggap lebih tahan terhadap perubahan zaman. Bukan karena mereka ingin menakut-nakuti keadaan, tetapi karena mereka memahami bahwa dalam dunia ekonomi yang berbahaya bukan hanya kehilangan uang, melainkan kehilangan daya beli. Benda pertama yang sering menjadi incaran ketika ketidakpastian meningkat adalah emas. Selama ribuan tahun, emas selalu memiliki posisi unik dalam sejarah manusia. Emas tidak bisa dicetak seenaknya seperti uang kertas. Jumlahnya terbatas, sulit diproduksi, dan diterima hampir di seluruh dunia sebagai simbol nilai. Ketika masyarakat mulai khawatir terhadap inflasi atau pelemahan mata uang, emas sering kembali menjadi pilihan. Bukan karena emas bisa membuat seseorang langsung kaya, tetapi karena emas dianggap sebagai alat untuk menjaga kekayaan agar tidak terkikis terlalu cepat. Kita bisa melihat pola ini terjadi berkali-kali. Ketika ekonomi global mengalami tekanan, permintaan terhadap emas sering meningkat. Investor besar, bank sentral, bahkan individu dengan aset besar biasanya mulai memperbesar cadangan emas mereka. Tapi yang menarik, banyak orang salah memahami fungsi emas. Mereka membeli emas dengan harapan harga akan naik terus setiap hari. Padahal tujuan utama emas bukan untuk membuat seseorang kaya dalam waktu cepat. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindung ketika sistem keuangan mengalami tekanan. Ibaratnya seperti payung. Lo tidak membeli payung karena berharap hujan turun setiap hari. Lo membeli payung karena ketika hujan datang, lo tidak ingin berjalan tanpa perlindungan. Benda kedua yang sering mulai diburu adalah aset produktif, terutama tanah dan properti tertentu. Banyak orang berpikir properti hanya tentang rumah mewah atau apartemen mahal. Padahal bagi sebagian orang kaya, properti adalah cara untuk memiliki sesuatu yang nyata ketika nilai uang mulai tidak stabil. Tanah tidak bisa diproduksi ulang dengan mudah. Jumlahnya tetap, sementara kebutuhan manusia terus bertambah. Karena itu, lokasi yang strategis sering menjadi aset yang nilainya bertahan dalam jangka panjang. Namun, di sini juga banyak orang terjebak. Tidak semua properti otomatis menjadi aset yang menguntungkan. Ada properti yang justru menjadi beban karena biaya perawatan tinggi, lokasi tidak berkembang atau dibeli hanya karena ikut tren. Orang kaya biasanya tidak sekadar membeli karena takut kehilangan kesempatan. Mereka menghitung, melihat potensi, dan memahami bagaimana aset tersebut bisa menghasilkan nilai di masa depan. Masalahnya, banyak masyarakat biasa justru melakukan kebalikan. Ketika ekonomi terlihat baik, mereka membeli barang konsumtif sebanyak mungkin. Tetapi ketika ekonomi mulai sulit, mereka baru sadar bahwa barang yang mereka beli tidak bisa membantu menghadapi tekanan finansial. Benda ketiga yang mulai diperhatikan adalah aset yang berhubungan dengan kebutuhan dasar. Ini yang sering tidak disadari banyak orang. Dalam kondisi ekonomi sulit, sesuatu yang terlihat sederhana justru bisa menjadi sangat bernilai. Makanan, lahan produktif, energi, dan sumber daya dasar adalah hal yang selalu dibutuhkan manusia dalam kondisi apapun. Krisis ekonomi bisa membuat harga saham turun, bisnis melambat, dan banyak sektor mengalami tekanan. Tapi manusia tetap membutuhkan makan, minum, listrik, dan tempat tinggal. Itulah sebabnya sebagian investor besar mulai melihat sektor pangan, energi, dan rantai pasok sebagai sesuatu yang strategis. Mereka tidak hanya berpikir tentang keuntungan hari ini, tetapi tentang bagaimana dunia akan berjalan ketika terjadi gangguan besar. Namun bukan berarti kita harus ikut panik dan membeli semuanya secara berlebihan. Ini bagian yang sering disalahgunakan dalam berbagai narasi krisis. Ketakutan bisa menjadi bisnis. Banyak pihak menjual kepanikan agar orang membeli sesuatu tanpa berpikir. Masalahnya bukan apakah ekonomi akan selalu baik atau selalu buruk. Masalah sebenarnya adalah apakah kita siap menghadapi perubahan. Dan mungkin ini pelajaran paling penting yang bisa kita ambil. Jangan hanya melihat apa yang dibeli oleh orang kaya, tapi lihat alasan di balik keputusan mereka. Karena aset terbesar sebenarnya bukan emas, bukan properti, dan bukan uang yang tersimpan di rekening. Aset terbesar adalah pengetahuan, kemampuan mengambil keputusan, dan kesiapan menghadapi perubahan. Kita tidak perlu ikut panik. Kita juga tidak perlu percaya pada semua prediksi buruk yang beredar.
Tetapi kita juga tidak boleh terlalu nyaman sampai lupa bahwa ekonomi selalu bergerak. Harga bisa berubah, pekerjaan bisa berubah, kondisi dunia bisa berubah. Yang bisa kita lakukan adalah memperkuat posisi kita sedikit demi sedikit. Belajar mengatur uang, membangun cadangan, memahami investasi, dan mulai membedakan mana kebutuhan nyata dan mana sekadar keinginan sesaat. Karena pada akhirnya, orang yang bertahan bukan selalu orang yang memiliki uang paling banyak, tetapi orang yang paling siap ketika keadaan berubah. Jadi pertanyaannya bukan apakah krisis akan datang atau tidak. Pertanyaannya adalah, ketika perubahan itu datang, apakah kita sudah menjadi orang yang siap menghadapinya? Tetap tenang, tetap berpikir kritis, dan jangan pernah berhenti belajar. Karena dalam dunia yang tidak pasti, pengetahuan adalah aset yang nilainya tidak mudah hilang. Karena dalam kehidupan nyata, ekonomi memang selalu bergerak. Ada masa pertumbuhan, ada masa perlambatan, ada masa ketika harga stabil, dan ada masa ketika tekanan meningkat. Yang membedakan seseorang yang bertahan dengan seseorang yang terpuruk bukan hanya jumlah uang yang mereka miliki, tetapi seberapa baik mereka memahami risiko. Orang kaya bukan selalu lebih pintar, tetapi seringkali mereka memiliki kebiasaan yang berbeda. Mereka berpikir tentang perlindungan sebelum masalah datang. Mereka tidak hanya bertanya, bagaimana cara menghasilkan lebih banyak uang, tetapi juga bertanya, bagaimana cara menjaga apa yang sudah saya punya. Dan mungkin ini pelajaran terbesar yang bisa kita ambil. Bukan soal harus membeli emas, tanah, atau aset tertentu, karena kondisi setiap orang berbeda. Yang lebih penting adalah membangun pola pikir yang sama, yaitu jangan menunggu badai datang baru mencari tempat berteduh. Mulailah dari hal kecil. Kelola pengeluaran, bangun dana cadangan, pahami investasi, kurangi utang konsumtif, dan jangan mudah terbawa kepanikan pasar. Karena ekonomi kaos bukan hanya terjadi ketika angka-angka di berita terlihat buruk. Kadang chaos dimulai ketika masyarakat kehilangan kendali atas keputusan finansial mereka sendiri. Jadi, jangan hanya melihat apa yang dilakukan orang kaya. Pelajari alasan di balik tindakan mereka. Karena yang paling berharga bukan benda yang mereka beli, tetapi cara mereka berpikir sebelum membeli. Pada akhirnya, masa depan ekonomi memang penuh ketidakpastian. Tidak ada manusia yang bisa mengetahui semuanya dengan pasti. Tetapi, satu hal yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan pengetahuan, bukan dengan ketakutan. Kalau menurut kalian, apakah tren orang kaya mengamankan aset ini hanya strategi biasa, atau memang tanda bahwa ekonomi sedang memasuki fase yang lebih sulit? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share video ini ke orang yang perlu tahu, dan subscribe supaya kita bisa terus membahas bagaimana cara memahami uang, ekonomi, dan perubahan dunia dengan lebih kritis dan realistis.